Halo Sobat Wibuku, balik lagi dengan Nime Manga yang hanya 3 ya. Kali ini kita akan membahas anime One Punch Man Season 3. Tepatnya pada petualangan seru plus konyol antara Saitama dan Flashy Flash di markas Asosiasi Monster. Oke, karena Mimin sudah ditunggu Dek Fubuki untuk dinner bareng, maka kita langsung mulai ceritanya. Bagi yang nggak ngikutin alur ceritanya, Mimin ngasih tahu dulu. Sebelumnya, Saitama secara kebetulan masuk dan tersasar di markas Asosiasi Monster. Dalam perjalanan nyasarnya, ia telah mengalahkan banyak monster kuat, termasuk monster anjing Rover, monster kucing Nyan, dan bahkan sang raja, monster Orochi. Setelah itu ia nyasar lagi, dan tanpa sengaja bertemu dengan pahlawan kelas S, Flashy Flash. Sempat terjadi keributan, karena Flashy Flash nggak mau jalan bersama Saitama. Namun, pada akhirnya Flashy Flash mau jalan bareng dengan Saitama karena Saitama so akrab dan terus-menerus mengikutinya. Apalagi Flash tercengang karena Saitama lebih cepat dari pahlawan tercepat itu. Nah, sekarang kita baru masuk ke cerita utamanya. Setelah insiden konyol yang menimpa Saitama dan Flashy Flash di lorong markas Asosiasi Monster, sebuah kejadian tak terduga kembali terjadi. Tidak jauh dari sana, ada seekor monster yang sedang mengantre toilet karena sakit perut. Namun, di dalam bilik, bersembunyi monster kerdil bermata satu, Manako, yang duduk di atas kloset. Manako sengaja tidak keluar karena ia sadar tidak akan mampu mengalahkan para pahlawan kelas S. Secara mengejutkan, dinding di sebelah toilet tiba-tiba dihancurkan oleh Saitama. Akhirnya, Saitama dan Flashy Flash berhasil menemukan monster yang sedang bersembunyi itu. Sambil mengepalkan tangannya, Saitama meminta Manako untuk mengantar mereka berdua ke hadapan Raja Monster. Si Flash segera mengancam dan memberi waktu 30 detik agar monster itu keluar dari toilet. Manako semakin terkejut karena menyadari salah satu pahlawan di hadapannya adalah Flashy Flash, pahlawan kelas S. Mereka melanjutkan penyusuran lorong markas dengan menaiki troli tambang bawah tanah. Saitama terlihat sangat kegirangan, merasakan troli yang bergerak dengan sangat cepat. Flashy Flash kemudian bertanya kepada Manako, berapa lama lagi mereka akan sampai ke tempat Raja Monster? Manako mencoba mencari alasan, memperkirakan mereka akan tiba sekitar 10 menit lagi. Padahal, monster itu sama sekali tidak tahu lokasi Raja Monster. Bahkan ia tidak tahu bahwa Raja Monster sudah dikalahkan oleh si botak. Mendengar jawaban Manako, si Flash malah mempersiapkan diri, mengira pertarungan besar akan segera tiba. Sementara itu Saitama masih terkagum-kagum dengan kejadian yang ia alami. Si botak tidak menyangka ada banyak hal yang terjadi di bawah rumahnya, termasuk menaiki troli penambangan yang ia bayangkan layaknya seperti naik wahana roller coaster. Si Flash menyarankan Saitama untuk tidak lengah, karena jika nanti Saitama jatuh dalam jebakan musuh, ia akan meninggalkannya. Saitama menjawab bahwa ia tidak akan lengah dalam kondisi apapun. Namun, Flashy Flash merasa Saitama bersikap sebaliknya. Terjadilah perdebatan kecil di antara mereka berdua, sampai akhirnya troli yang membawa mereka terjun ke lorong yang semakin dalam. Saat akan terjun, kamera mata-mata Gyoro-Gyoro sempat memotret mereka bertiga. Ketiganya terus meluncur dengan sangat cepat. Saitama berteriak kegirangan, merasakan troli yang bergerak sangat cepat itu, hingga membuat si Flash merasa jengkel. Dalam benaknya, Manako sempat berpikir akan membuat kereta yang mereka tumpangi jatuh ke jurang pada lengkung peralihan rel di depan. Bagi Manako, membawa pahlawan kelas S mati bersamanya akan menjadi pencapaian tak terduga. Akan tetapi, sesampainya mereka di dekat persimpangan dan melalui jurang yang sangat dalam, Manako malah menarik ucapannya. Ia berkeringat ketakutan melihat dalamnya jurang dan berencana menunggu kesempatan lain untuk membunuh kedua pahlawan itu. Akhirnya, Saitama dan Flashy Flash masuk ke dalam lubang yang lebih dalam dari markas Asosiasi Monster ditemani Manako. Tak lama kemudian, troli mereka tiba di lokasi yang tampak seperti penambangan bawah tanah. Di tempat penambangan itu, banyak monster serangga raksasa berkaki 4 sedang mengumpulkan kepingan, emas dalam jumlah banyak dan memasukkannya ke dalam kantung kain. Si Flash yang melihat aktivitas penambangan itu menyadari bahwa sumber dana Asosiasi Monster berasal dari penambangan tersebut. Mendengar perkataan Flashy Flash, Manako berkeringat dan mengiyakan. Saitama yang mendengar penjelasan tersebut menunjukkan raut wajah tertarik untuk mengambil sebagian emas yang ada. Sungguh aneh, mengapa Asosiasi Monster harus mengumpulkan emas sebagai sumber penghasilan? Padahal, mereka adalah penjahat yang seharusnya bisa menjarah kekayaan masyarakat di dunia ini. Melihat ada penyusup para monster penambang besar segera menyerang.
Manako yang bersama kedua pahlawan itu menjadi ketakutan. Ia menarik jubah Saitama dan meminta para monster raksasa itu untuk tidak menyerang. Namun, para monster tambang tidak mempedulikan Manako dan tetap saja menyerang mereka berdua. Dengan sigap, si Flash dan Saitama langsung melompat dan menyerang kedua monster serangga raksasa itu. Si Flash menyerang dengan cara berputar-putar dan memotong tubuh monster. Sedangkan si Botak mengalahkan monster yang satu lagi hanya dengan satu pukulan. Seketika, tubuh kedua monster raksasa itu hancur berkeping-keping. Melihat aksi tersebut, Manako langsung terkejut karena kedua pahlawan itu dapat mengalahkan monster raksasa dengan mudah. Setelah mengalahkan kedua monster serangga raksasa, Saitama dan Flashy Flash kembali menaiki troli. Si Flash sangat terkejut melihat aksi yang Saitama tunjukkan barusan. Pahlawan kelas S itu sampai tidak bisa berkata apa-apa dan hanya memandang wajah Saitama. Si Botak dengan wajah tanpa dosanya mengomentari Flashy Flash, mengatakan bahwa aksinya barusan boleh juga dan gerakannya lumayan cepat. Mendengar komentar tersebut, si Flash dengan wajah sinisnya merasa kurang terima dengan pujian yang dilontarkan si Botak. Manako yang berada di dekat mereka berdua berkeringat, seakan tidak percaya dengan kekuatan mereka. Ia bertanya-tanya siapa sebenarnya kedua orang ini, karena menurutnya kekuatan Saitama dan Flashy Flash terlalu kuat. Setelah itu Saitama meminta jubahnya yang sempat dibawa Manako untuk dikembalikan. Namun, saat Saitama akan mengenakan jubahnya, secara mengejutkan muncul seekor monster serangga menyerang jubah si Botak yang sedang terurai. Hal itu membuat Saitama tertahan dan terlempar keluar dari troli, sehingga troli tersebut terus berjalan meninggalkannya. Si Flash yang terlambat sadar mencoba menyelamatkan Saitama, namun usahanya gagal. Troli itu memasuki gua. Di dalamnya, banyak monster penambang yang muncul dan terus mengejar mereka. Di sisi lain, dari arah depan, rel penambangan terputus dan terdapat jurang yang sangat dalam. Manako, yang melihat kemungkinan dia bisa selamat kecil, langsung ketakutan dan merangkul Flashy Flash. Dari arah belakang para monster penambang mengejar mereka. Dengan sigap, si Flash langsung menyerang para monster itu dengan tebasan kilatnya. Dan pahlawan kelas S itu mendarat di dinding jurang. Akan tetapi, belum sempat para monster itu hancur, tiba-tiba Saitama muncul dari balik gua dan memukul para monster tersebut. Seketika, tubuh monster-monster serangga itu langsung hancur berkeping-keping. Si Flash kembali terkejut melihat aksi Saitama. Sementara itu, Saitama terus berlari sambil membawa tas yang di dalamnya berisikan banyak kepingan emas. Rupanya, saat tertahan oleh para monster, Saitama mencoba membawa beberapa karung emas. Parah! Si Botak mata duitan! Setelah itu, dengan cepat Saitama dan Flashy Flash berlari mengejar dan menaiki troli yang membawa mereka tadi. Troli tersebut sempat terbang. Saat melayang di udara, Manako terlepas dari si Flash. Melihat si monster yang hampir jatuh, dengan sigap Saitama langsung memegang tanduk Manako. Akan tetapi, usahanya barusan malah menyebabkan dua karung emas yang dia bawa langsung terjatuh ke dalam jurang. Seketika, Saitama langsung syok berat. Setelah troli yang mereka naiki berhasil kembali ke jalurnya. Akhirnya, mereka bertiga berhasil menaiki troli tersebut dengan selamat. Si Flash tersenyum, mengomentari aksi yang Saitama tunjukkan saat mengalahkan para monster barusan. Menurutnya, aksi si Botak tadi lumayan bagus. Namun gara-gara karung emas yang ia bawa jatuh, suasana hati Saitama langsung kacau. Dengan ekspresi suram, Saitama tidak begitu menanggapi komentar Flashy Flash. Dengan jatuhnya karung emas, si Botak gagal menjadi kaya mendadak. Karena kejadian itu, Saitama langsung memarahi Manako. Si Botak mengancam monster itu untuk memandu mereka menuju lokasi yang benar. Saitama juga marah-marah karena akibat pertempuran melawan monster tambang sebelumnya jubahnya menjadi rusak. Si Flash kembali mengingatkan Saitama untuk tidak lengah. Tapi dalam benak si Botak, dia berencana meminta Genos untuk menjahit jubahnya setelah pulang dari markas asosiasi monster. Melihat kejadian sebelumnya, si Flash merasa Saitama memang bisa sedikit bertarung. Tapi baginya, si Botak tetap saja pahlawan kelas rendahan. Menurutnya, gaya bertarung Saitama terlalu kasar dan dia perlu melatihnya lagi. Memang gila ini si Flash. Si Botak anomali ini malah mau dia latih. Lucunya, si Flash makin menasihati Saitama. Ia berpendapat, jika si Botak ingin menghabisi target dalam sekali serang tanpa meninggalkan jejak, hingga tak ada yang tahu keberadaannya, barulah Saitama bisa dianggap setara dengan pahlawan tingkat atas.
Mendengar nasihat tersebut, Saitama malah merasa ragu karena menurutnya hal itu akan membuat si Flash merasa kesepian. Sambil bersikap jutek, si Flash bertanya kepada Saitama, apakah si botak memilih menjadi pahlawan karena mengincar ketenaran saja? Pahlawan kelas S itu berjanji akan menunjukkan seperti apa pertarung kelas atas kepada Saitama saat dia berhadapan dengan Raja Monster, namun dengan wajah polosnya. Saitama menjawab bahwa semua itu tidak perlu, karena si botak sendiri juga ingin mengalahkan Raja Monster yang mereka buru. Manako, yang mendengar pembicaraan kedua pahlawan itu, merasa jika mereka terlalu meremehkan Raja Monster. Padahal Orochi sendiri telah dikalahkan oleh Saitama beberapa waktu sebelumnya. Konyolnya, si botak tidak sadar jika itu adalah Raja Monster. Mereka sempat melewati terowongan yang berbentuk seperti tengkorak raksasa. Si botak meminta Manako untuk menjadi pemandu perjalanan mereka, dan monster itu menuruti permintaan tersebut. Si Flash meminta Manako untuk tidak menghiraukan apa yang Saitama katakan. Tiba-tiba muncul Psychos dari sebelah bawah rel yang mereka lewati. Ia terbang sangat cepat dan naik ke atas. Mereka bertiga terkejut. Saitama merasa jika itu tadi adalah seorang manusia yang terbang. Kemudian ada daging Orochi yang cepat membesar dan merambat karena telah dihidupkan kembali oleh Psychos, membuat troli yang mereka naiki terhisap. Si botak dan Manako panik dengan gelombang daging yang mengejar mereka dari belakang. Seketika, si Flash, Saitama, dan Manako berusaha lari dari kejaran daging-daging tersebut. Volume daging yang semakin membesar membuat mereka mulai tersedot. Si Flash yang mau diserap langsung dengan cepat menebas daging-daging tersebut dengan pedangnya. Ia juga sempat menyelamatkan Manako yang saat itu juga hampir terserap. Si Flash tidak habis pikir dengan gumpalan daging yang mengejar mereka. Bahkan sesama monster saja, daging-daging itu juga tetap menyerap. Tidak peduli itu rekan ataupun lawan. Tiba-tiba kepala Saitama juga mulai diserap oleh daging-daging tersebut. Si Flash terkejut dan berencana menolong si botak. Namun, di luar dugaan karena kepala Saitama licin, gumpalan daging itu seperti terpeleset, membuatnya gagal menyerap kepala Saitama. Hal itu malah membuat kepala si botak jadi semakin kinclong. Seolah sedang dilap, Saitama yang kepalanya disentuh merasa jengkel. Ia langsung memukul daging tersebut dengan sangat keras. Si Flash dan Manako terdiam melihat aksi yang si botak lakukan. Efek pukulan itu seketika membuat daging-daging Orochi yang berada di sekitar lorong tersebut langsung hancur. Bahkan, serangan itu menghasilkan efek getaran gempa yang sangat besar. Di sisi lain, King dan Tareo yang sedang berada di dalam lift juga ikut merasakan getaran. King merasakan getaran gempa yang hebat. Akibat getaran itu, beberapa batu yang berada di atas lift tempat ia dan Tareo berada ikut jatuh. Di sisi lain, saat daging-daging Orochi hendak menyerap mereka berdua, bebatuan besar yang jatuh itu menimpa ember air penahan lift. Seketika, ember air itu jatuh, menyebabkan lift yang ditumpangi King dan Tareo bergerak naik dengan sangat cepat. Dengan kejadian ini, praktis mereka berdua selamat dari serangan daging Orochi yang ingin menyerap mereka. Sementara itu, Psychos Orochi merasakan pukulan dahsyat dari si botak Saitama. Ia pun berteriak, dan hal itu membuat belenggu yang mengurung Tatsumaki terlepas. Akhirnya, pahlawan kelas S itu dapat bebas. Psychos merasakan ada seseorang yang telah menghancurkan sel dalam tubuhnya dalam jumlah besar dengan sangat cepat. Ia tidak habis pikir, siapa orang yang bisa melakukan itu semua. Psychos juga merasakan sensasi licin dari kepala seseorang, dan ia menduga itu adalah si botak berjubah. Saitama bersama Flashy Flash dan Monster Cable bermata satu Manako, yang juga merasakan getaran gempa, terkejut. Si Flash menduga gumpalan daging yang sebelumnya mengejar mereka berhenti karena adanya gempa. Namun, tiba-tiba atap gua tempat mereka berada runtuh. Si Flash berteriak dan mencoba menolong Saitama serta Manako. Pahlawan berponi itu meminta mereka berdua untuk segera menunduk. Manako yang melihat hal itu merasa dirinya akan benar-benar mati. Akan tetapi, si botak menahan atap reruntuhan tersebut hanya menggunakan kedua kakinya dengan sangat mudah. Akibat markas asosiasi monster yang diangkat Tatsumaki, Saitama, Flash, dan Manako terjebak di dalam reruntuhan bawah tanah. Saitama mengeluh karena tidak bisa melihat keadaan sekitar, sebab di dalam reruntuhan itu tidak ada cahaya sama sekali. Kita sedikit berpindah ke kota hantu Z, di mana tower markas asosiasi monster berada. Lokasi sekitar tower telah mengalami kehancuran yang sangat besar. Bahkan,
Konstruksi tanah di kota Z sudah tidak teratur. Kembali ke reruntuhan bawah tanah dari markas Asosiasi Monster. Saitama kesulitan melihat dan meraba-raba dinding gua untuk mengetahui lokasinya sekarang. Karena di dalam gua tersebut tidak ada cahaya sama sekali. Manako yang menyadari mereka telah terperangkap mulai berkeringat ketakutan. Ia merasa jalan menuju Raja Monster telah tertutup. Yang berarti monster itu sudah tidak dibutuhkan dan akan dibunuh oleh si botak berjubah. Sambil mencoba berjalan mengendap-endap dari belakang Saitama, Manako yang dapat melihat di dalam kegelapan berencana mengambil batu, lalu memukul si botak dari belakang. Namun, saat Manako mengambil salah satu batu, muncul wajah Flashy Flash dengan ekspresi datarnya. Ternyata, pahlawan berponi itu juga terperangkap di dalam reruntuhan. Dengan santainya, si Flash bertanya, apakah mereka baik-baik saja? Manako yang melihat pahlawan kelas S itu langsung terkejut dan berteriak ketakutan. Secara bersamaan, mata Manako mengeluarkan cahaya layaknya senter. Melihat adanya penerangan, Saitama langsung menoleh dan menyadari Flashy Flash juga terperangkap di sana. Si Flash merasa Manako ternyata masih berguna. Meskipun sedang berada dalam kondisi terperangkap seperti sekarang ini, menurutnya, karena guncangan gempa tadi, para pahlawan lain kemungkinan juga terperangkap dan sedang dalam bahaya. Ia merasa mereka harus segera kembali ke medan pertempuran. Saitama yang mendengar saran itu meminta Flashy Flash untuk segera keluar dari reruntuhan. Namun, pahlawan berponi itu beralasan tubuhnya terperangkap dalam keadaan yang sulit dan dia tidak bisa asal bergerak karena nantinya bisa menghancurkan benda di sekitar. Ia malah meminta Saitama untuk memindahkan bebatuan agar Flashy Flash bisa keluar dengan mudah. Mendengar permintaan itu, Saitama meminta Manako memberikan penerangan agar si botak bisa memindahkan bebatuan dengan mudah. Tetapi, konyolnya, Manako malah menyorot muka kedua pahlawan itu sehingga pandangan mereka jadi silau. Manako lalu memiliki ide. Ia berinisiatif memberikan pencahayaan tidak langsung dengan memantulkan senternya ke kepala Saitama agar cahayanya menyebar. Sesaat, si botak merasa kepalanya jadi terasa hangat. Hal itu membuat suasana hatinya menjadi tenang. Namun, setelah menyadari kepalanya dimainkan seperti itu, ia langsung mencekik dan mengomeli Manako. Si Flash yang melihat hal itu meminta mereka untuk segera berhenti dan mengeluarkannya secepat mungkin. Pahlawan berponi itu meminta Saitama untuk menarik batu yang ada di sebelah kanan. Si botak mencoba menjalankan perintah si Flash. Tapi anehnya, saat batu tersebut ditarik oleh Saitama, secara bersamaan kepalanya kejatuhan batu dari atap. Kok bisa? Melihat hal itu, si Flash mencoba meminta Saitama untuk geser ke kanan dan menarik bebatuan yang ada. Namun, saat si botak menarik batu tersebut, kejadian yang sama kembali terulang. Secara bersamaan, ia juga kejatuhan batu dari atap reruntuhan. Sambil menunjukkan wajah kesalnya, si Flash merasa Saitama seperti bermain game dan terlihat sangat payah dalam memainkan permainan tersebut karena terus kejatuhan batu. Akan tetapi, si botak mulai emosi dan protes karena dia hanya menuruti perintah yang Flashy Flash berikan. Lalu, Saitama meminta Manako untuk mencoba menarik batu yang ada di dekat Flashy Flash. Barangkali, jika Manako yang menarik, ada kemungkinan bebatuan dari atas tidak akan jatuh. Namun, saat Manako menarik batu di sebelah Flashy Flash, secara bersamaan Saitama yang berada di belakang monster cebol masih saja kejatuhan batu dari atap reruntuhan. Hal itu membuat Saitama makin emosi, seakan nasib sial sedang menghampirinya. Manako merasa mereka harus menjaga keseimbangan reruntuhan yang menimbun mereka. Caranya adalah dengan bekerja sama dalam mengangkat bebatuan yang ada. Setelah itu, mereka berdua pun saling bekerja sama mengangkat bebatuan. Saitama sempat pula memuji kinerja Manako dan menyebut si monster dengan nama bola mata. Namun, Manako menjawab bahwa ia memiliki nama asli, yaitu Manako. Saitama merasa nama itu seperti layaknya seorang perempuan saja. Manako membenarkan hal tersebut dan mengaku bahwa ia memanglah perempuan. Waduh, Manako ganti bertanya kepada Saitama siapa nama pahlawannya. Sambil berkeringat dan terbata-bata, Saitama menjawab. Namun Flashy Flash mempertegas nama Saitama dengan menyebutnya sebagai botak berjubah. Mendengar hal itu, si botak jadi emosi. Ia bahkan sampai menutup wajah si Flash dan menimbunnya dengan bebatuan besar. Setelah itu, sambil tersenyum dan mencoba memperkenalkan diri lagi, si botak menjawab
jika namanya adalah Saitama. Efek pertempuran besar yang terjadi di permukaan juga mereka rasakan. Sesekali gempa terasa dan bebatuan kecil mulai berjatuhan. Si botak dan Manako mengeluh dan mulai merasa lapar. Namun, si Flash mengomeli mereka berdua untuk tidak berhenti bekerja. Manako berinisiatif untuk mengencangkan sabuk di perutnya agar rasa laparnya dapat ditahan. Si botak yang melihat aksi konyol dari Manako merasa penampilan yang Manako tunjukkan malah terlihat aneh. Saitama kembali mengangkat bebatuan. Namun belum sampai satu batu dia pindahkan, tiba-tiba perut si botak juga berbunyi dan dia mulai merasa lapar. Akhirnya, Saitama meniru aksi Manako untuk mengencangkan sabuk di perutnya demi menahan rasa lapar yang ia rasakan. Saitama merasa aksi mengencangkan sabuk di perut ini benar-benar memberikan efek. Ia jadi tidak merasa lapar lagi. Manako merasa dengan solusi ini, mereka bertiga akan dapat keluar dari reruntuhan dengan cepat. Si Flash yang mendengar ungkapan barusan malah protes dan tidak mau ikut-ikutan. Akhirnya, si botak dan Manako kembali memindahkan bebatuan demi mengeluarkan si Flash yang tertimbun reruntuhan. Sambil tersenyum, si Flash merasa lega dan beruntung karena tidak ada orang yang melihat aksi konyolnya. Si Flash sudah hampir keluar dari dalam reruntuhan berkat diselamatkan oleh Saitama dan Manako. Namun konyolnya, tangan kanan dari si Flash masih tersangkut. Dengan kondisi yang sudah hampir lepas itu, si botak bertanya kepada Flashy Flash apakah dia bisa menarik tangannya sendiri. Tapi, si Flash beralasan jika tangannya masih terjepit reruntuhan batu dan tidak bisa dia gerakkan. Akhirnya, Saitama kembali menarik bebatuan yang ada di sekitar tangan si Flash. Tapi, saat si botak mencoba menarik batu tersebut, dia malah seperti menarik sebuah kubus hitam yang terlihat aneh. Saitama bingung dengan benda yang sedang dia pegang itu. Namun, si botak tidak memedulikan benda apa itu sebenarnya dan malah membuang kubus hitam tersebut begitu saja. Seketika, kubus hitam itu langsung jatuh dan anehnya menghantam tanah dengan sangat keras. Kubus apa itu sebenarnya? Saking beratnya kubus tersebut, tanah sampai retak. Manako sangat terkejut dengan kubus hitam yang Saitama lemparkan. Ia juga bingung mengapa benda seberat itu bisa ada di dalam reruntuhan. Manako mencoba untuk mengangkat kubus hitam itu. Namun saking beratnya, si monster sangat kesulitan untuk menarik keluar. Sementara itu, si botak seperti tidak peduli dengan kubus tersebut dan masih mencoba membantu Flashy Flash yang tangannya terjepit. Saitama menawarkan diri untuk bantu menarik tangan si Flash secara langsung saja. Namun pahlawan berponi itu menolaknya dan beralasan jika si botak nanti bisa saja akan mematahkannya. Tidak lama kemudian, mereka bertiga juga ikut merasakan gempa dahsyat akibat kekuatan telekinesis yang Tatsumaki keluarkan. Saking dahsyatnya gempa itu, bahkan membuat Manako yang sedang menarik kubus langsung terjatuh. Si Flash mengeluh dengan keadaan yang terjadi karena bisa-bisa tangannya malah semakin terjepit. Selain itu, dengan gempa ini, mereka bertiga juga berpotensi semakin kesulitan untuk keluar dari dalam reruntuhan. Sin kembali lagi ke permukaan kota Z. Ternyata, kekuatan besar yang Tatsumaki keluarkan adalah karena dia mencoba menarik tower markas asosiasi monster yang besar tersebut ke udara. Perlahan, tower markas asosiasi monster itu pun terangkat ke atas. Para pahlawan yang berada di permukaan kota Z hanya bisa tercengang melihat apa yang Tatsumaki lakukan. Akibat tower besar itu terangkat, menghasilkan lubang yang sangat besar di permukaan kota Z. Kemudian, tangan dari si Flash berhasil terlepas dari dalam reruntuhan. Namun, secara mengejutkan, pedang yang ia pegang malah patah. Sambil menunjukkan ekspresi kaget, si Flash, Saitama, dan Manako melihat pedang patah tersebut. Sesaat, mereka bertiga terdiam sambil menunjukkan ekspresi kecewanya. Si Flash berkata bahwa dia tidak menyangka pedangnya yang bernama Susatsumaru bisa patah. Sedangkan si botak, dengan ekspresi sewotnya, hanya memandangi si Flash. Ternyata, potongan dari pedang milik Flashy Flash itu masih tertancap di dinding tower markas asosiasi monster yang Tatsumaki angkat. Melihat kejadian itu, Saitama langsung mengomeli si Flash karena ia mengira yang si Flash bilang patah itu adalah lengannya, bukan pedangnya. Tapi, dengan ekspresi kecewa, si Flash berdalih bahwa tangannya tidak akan patah semudah itu meski tertimpa reruntuhan. Si Flash malah ganti menceramahi Saitama agar dia menggunakan akal sehatnya jika berada dalam keadaan seperti sekarang ini. Si botak masih tidak terima karena ternyata
Mereka telah membuang banyak waktu di dalam reruntuhan hanya karena sebuah pedang milik si Flash. Mendengar keluhan itu, si Flash merasa pedangnya sudah diremehkan oleh Saitama. Si botak menjawab, jika hanya soal pedang saja, harusnya sejak awal mereka menghancurkan tembok yang menjepit tangan si Flash itu. Tapi, sambil sewot, si Flash menjawab balik, jika apa yang Saitama katakan itu cuma omong kosong belaka. Di sisi lain, Manako yang melihat dua pahlawan itu sedang bertengkar, berjalan pelan untuk bisa kabur. Lalu, perlahan si monster naik ke dalam lubang yang berada di depannya. Namun, saat Manako hendak melangkahkan kaki lebih jauh, dia langsung terdiam dan terkejut melihat sesuatu yang berada di balik lubang tersebut. Si Flash dan Saitama yang sempat berdebat itu akhirnya berhenti dan ikut penasaran melihat apa yang ada di balik lubang. Ternyata, dari balik lubang tersebut, ada sesosok orang berwarna hitam dengan tubuh raksasanya. Siapa dia sebenarnya? Apakah itu adalah senjata utama dari markas asosiasi monster? Atau jangan-jangan itu adalah God yang digadang-gadang akan menjadi musuh terakhir dari Saitama? Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Pantengin channel Nememanga ini ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka videonya. Terima kasih.